Jadi ketika dulu Adam sebelum diciptakan, Allah menyampaikan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi sebelum Adam diciptakan sudah dipamerkan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat-malaikat, pasti aku nanti akan menciptakan makhluk di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penggantiku. Malaikat menjawab kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah Tuhan akan menciptakan makhluk di muka bumi yang mereka bikin kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, mereka nanti akan saling mengalirkan darah, melakukan pembunuhan. Dianggap oleh malaikat manusia nanti akan terjadi seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwa sebelum Adam diciptakan, jagat raya itu juga ada makhluk, yang makhluk tersebut itu isinya saling bantai-membantai. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sholat, dan kami kelompok malaikat selalu mensucikan kepada Engkau. Artinya, apakah tidak cukup kami saja Tuhan sebagai makhluk itu? Kenapa masih juga menciptakan makhluk baru yang mereka nanti bikin kerusakan di muka bumi? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih mengetahui apa yang kalian itu tidak mengetahui. Jadi pada intinya jagat raya diciptakan ini, yang dijadikan pemimpin, yang dijadikan mengatur isinya jagat raya ini adalah kelompok sama manusia. Makhluk-makhluk yang lain nyingkir, yang mampu mengatur jagat raya manusia. Tapi justru manusia dipasrai bikin mengatur jagat raya, yang mereka dilarang untuk bikin kerusakan di muka bumi. Justru yang bikin kerusakan di muka bumi siapa? Sopo? Manusia. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia. Gajah sak mono gede ini, gajah itu tidak bikin kerusakan di hutan, nggak bikin kerusakan. Bahkan dalam pandangan mata kita, gajah yang sangat besar, yang mereka merobohkan pohon, itu ternyata tidak bikin kerusakan. Itu merupakan ekosistem yang Allah ciptakan. Gajah itu merobohkan pohon, satu sisi untuk memberikan makanan binatang-binatang kecil yang nggak bisa naik ke atas, wedhus, sapi itu, dan untuk dikonsumsi sendiri juga. Dan lagi hikmahnya, biar tumbuh baru, terubus di alam hutan itu seperti itu, tidak bikin kerusakan. Harimau tidak bikin kerusakan, tapi manusia yang bikin kerusakan. Maka manusia punya potensi bikin kerusakan. Allah memberinya manusia itu akal, otak. Dengan otak dia punya kecerdasan yang luar biasa. Ini tidak cukup, otak ini butuh bimbingan wahyu. Ada wahyu yang turun dari Allah, dari langit sana, untuk membimbing umat manusia. Juga butuh seorang utusan, seorang nabi yang diutus. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih di antara beberapa utusan-utusan yang dari malaikat dan utusan-utusan dari manusia. Jadi utusan itu pilihan Allah, tidak berdasarkan karena dia itu ahli riyadhah, dia semedini kuat, ngibadai kuat, lantas diangkat jadi nabi. Tidak, murni pilihan Allah. Bukan hasil karena dia itu menempuh fakultas kenabian, bukan.
itu betul-betul murni pilihan Allah. Jadi Nabi utusan ini dia yang betul-betul bisa mencerna, dia yang Allah beri wahyu. Maka pernyataan orang yang masuk Islam, orang yang masih kafir masuk Islam, mereka kan harus bersyahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernyataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu buahnya kami bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ini membuahkan 4 pilar. Satu adalah mengimani semua apa yang dikabarkan Nabi. Kita harus mengimani yang dikabarkan Nabi apapun, termasuk tentang akhirat, tentang gaib, tentang surga, tentang neraka. Kita wajib mengimani. Yang kedua, kita tunduk patuh atas apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, kita meninggalkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita selalu beribadah sesuai yang diajarkannya. Kita manusia pada intinya itu suka menghambakan diri, ngibadah itu demen. Manusia itu ada kecenderungan nafsunya senang ibadah. Karena ibadah itu bisa melepaskan segala problem. Maka seperti hanya orang-orang musyrik yang mereka nggak terasa kalau itu menyekutukan kepada Allah, itu perasaan beribadah. Dia ketika ditimpa susah sedih, dapat banyak problem, utangnya akeh, sedih. Piye amrih golek duit yang cepet. Ada jalur pintas. Moro ning Gunung Kawi. Melakukan ritual tertentu dengan memberikan sedekah apa atas nama siapa, iki jenenge ibadah. Nyembah, sing disembah sapa? Setan. Ini ibadah. Setelah melakukan seperti ini, dia merasakan fresh, rasa optimis. Nah, ini kan yang perlu dipahami bahwa di dalam ibadah itu, di dalamnya apa? Ada rasa optimis. Maka hakikatnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernyataan ini saja harus menjadikan kita itu optimis. Kita setia kepada Allah, cinta kepada Allah, apalagi menjalankan ibadah, apalagi melakukan amal soleh, harus kita itu disertai optimis. Pasti dengan kebajikan ini, pasti kita akan mendapatkan kemudahan segala urusan kita. Harus punya perasaan seperti ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah sing beber rezeki. Wa yabsutu, dan Allah lah sing ngegem rezeki. Sing dadekne kowe iki gampang dibeber rezekine gampang, ya Allah. Sing dadekne kowe iki melarat digegem ora rezeki ra medhun blas, ya Allah. Oke, wong iki gemek ampleng-ampleng gawe rezekine iki juwembah. Tekuk kringkel panggah sempit. Iki sebenarnya juga erat sekali dengan keyakinan kita. Rasa optimis itu harus selalu ada. Jadi setiap kita beramal soleh harus memunculkan rasa optimis. Jadi keoptimisan terus kita bangun. Orang iman itu harus ada rasa optimis. Nah, kembali ke titik masalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar
Ini ada sesuatu di mana Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, Allah mengutus nabinya, itu punya tugas seperti ini gitu loh. Tugas nabi itu memberikan petunjuk, pencerahan, mengajak kebajikan, melarang kemungkaran, memberantas kemungkaran, kemaksiatan. Itu tugas kenabian. Ya. Sehingga bahwa nabi-nabi dulu diutus, nabi-nabi dulu itu diutus, itu mesti ngadepi tantangan umat yang sudah sangat luar biasa kerusakannya. Dan dari karakter umat yang berbeda, kemungkaran yang beda, Nabi Lut itu diutus ketika dalam kondisi bangsa sing maju, sing makmur, kemakmuran mereka menjadikan kemaksiatan semakin menjadi-jadi. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Ataktunal fahisyata ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin, ataktuna rijala syahwatan min dunin nisa, ya, ataktuna rijala syahwatan min dunin nisa. Umatnya Nabi Lut itu di zaman itu saking makmure itu banyak melakukan kelainan-kelainan, termasuk kelainan yang paling menonjol adalah sodom, termasuk lesbian. Kira-kira logikane perbuatan seks yang menyimpang seperti ini, kira-kira sing nglakoni wong gunung sing kangelan mangan, apa wong desa, apa wong kutha sing mangane turah-turah, Pak? Kira-kira lho. Sing nglakoni ngene iki mesti wong sing turah-turah. Wong desa, wong gunung, kuwi urip biasa wae, pas-pasan, pemenah wis umure wis rada tuwek sithik. Urusan ngono iki urung mesti seminggu pisan. Saking kesele teko krikil bendina nyambut gawe dipangan sik kurang-kurang kok boro-boro penyelewengan. Berjuang nggih mangan tok wis angel. Maka umat yang dimurkai Allah itu rata-rata umat yang sudah melimpah makmur, dengan kemakmuran mereka melakukan penyelewengan. Dan kita ini umum ya, awake dhewe nek secara sosial panggah selalu mengejar kemakmuran, gitu nggih. Awake dhewe atas nama pribadi, atas nama bangsa, atas nama negara, kita selalu mengejar bagaimana kita tuh semakin makmur. Tapi awake kudu diayati. Makmur iki apa ya makmur? Kita harus punya konsep kemakmuran menurut kita. Kemakmuran menurut kita itu bukan hanya kemakmuran secara fisik, secara materi, secara zahir, tapi kemakmuran kita zahir dan batin. Kudu makmur zahir dan batin. Wong ki nek makmur zahir tok panggah kurang. Sing mentit duit triliunan iki wong sing sugih apa sing melarat? Sing sugih. Apa kurang makmur? Kurang. Karena apa? Karena dia itu nggak punya rasa kemakmuran secara batin. Jadi kita harus punya ukuran sendiri. Kita harus punya ukuran sendiri. Bagaimana konsep makmur itu? Rasul itu untuk menyadarkan kepada umatnya sampai begini, idza asbahta mu'afan fi badanika, nek kowe isuk awakmu sehat, indaka kutu yaumika,
siang hari itu kamu untuk makan sehari itu sudah cukup dan kamu tidak ada masalah, tidak ada problem, nggak ada musuh, dunia ini wis disok ning awakmu. Nikmatono maksudnya. Kowe iki isuk menghirup udara segar, awak seger penak. Dino iki sing dipangan enek, rokok yo enek. Kopi siap. Ora duwe musuh, ora enek sing menghantui kamu. Dunya iki wis disokne awakmu kabeh. Pilih ndi? Duitmu iku miliaran. Kowe iki deg-degan. Deg-degan pilih ndi? Magep-magep nang Duramben duitnya 10 miliar. Apa kang gini? Ayo kita sudah bersyukur lah. Jadi kita harus punya ukuran kemakmuran menurut kita. Ya kita tetap mengejar makmur secara zahir tetap, tapi kita punya ukuran makmur secara batin. Ya. Saya ulangi, jadi Nabi dulu diutus oleh Allah mesti ngadepi umat yang banyak melakukan kemungkaran kemaksiatan. Nabi Lut mengatakan ataqtunal fahisyata ma sabaqakum, kenapa kalian itu melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan umat-umat dahulu. Kalian kok iso ning lanang keceneng padha lanang wedok padha lanang padha wedok. Ya. Ketika kemungkaran seperti ini dibiarkan, di samping ini ada unsur kemaksiatan, ini nanti manusia itu punah, Pak. Punah. Jadi sudah kelainan itu enggak. Kemudian juga sehingga ini dakwah. Begitu juga umatnya Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Syuaib itu menghadapi rakyat, masyarakat yang kemungkarannya beda. Apa kemungkaran yang dilakukan umatnya Nabi Syuaib? Auful kaila wal mizana wala tabkhasunna asya'ahu wala ta'tawfil ardi mufsidin. Auful kaila wal mizan. Umatnya Nabi Syuaib itu kenakalan mereka, ya, kesalahan mereka yang banyak mereka lakukan apa? Mencuri takaran, timbangan, retribusi, preman, opo-opo itu dipajeki. Wala tabkhasunna asya'ahu, mereka itu sukanya memotong hak-haknya orang lain. Sehingga yang terjadi apa namanya? Al-qawi ya'kulu dhaif, yang kuat makan yang lemah. Ini yang kuat makan yang lemah. Dan yang kuat berusaha bagaimana dia itu kuat terus. Selalu bikin kekuatan. Itu umatnya Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Musa itu kemungkaran kemaksiatan yang banyak mereka lakukan itu adalah tentang ilmu sihir. Ini di antara kemungkaran kemaksiatan yang dilakukan seluruh umat kabeh, umatnya Nabi Lut, Lesbi, Sodom, kemudian umatnya Nabi Syuaib mencuri takaran, timbangan, korupsi, kabeh umat dahulu itu kabeh wis dirasane karo umat Muhammad. Nggih bener. Kabeh bisa. Tapi si aman, adab tidak turun juga kok. Nyapa sebabnya? Sebabnya si anak wong sing ngaji, Pak. Dulu ketika Rasul itu masih di Mekah berdakwah, kemudian ada seorang orang kafir itu namanya Nadir. Itu menghadap kepada Rasul bersama kawan-kawan,
Dia mengatakan, Muhammad, saksikan, aku berdoa kepada Tuhan ya. Dengarkan doa saya ini. Ya. Dengarkan doa saya ini, amini doa saya ini. Allahumma in kana hadza wal haqqa fa amtir alina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang yang dibawa Muhammad itu kebenaran, perkara kebenaran dari langit, betul kebenaran, turunkan hujan dari langit, bencana batu dari langit menimpa kepada kami. Tidak juga atau tidak turun. Ketika azab tidak turun, mereka itu mencaci ini buktinya Muhammad. Kalau memang apa yang kamu bawa itu kebenaran, mestinya azab turun. Nyatanya tidak turun. Berarti yang kamu bawa itu ajaran kesesatan, ajaran yang batil. Allah menjawab, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzib wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah Ta'ala menyiksa kepada mereka kalau kamu Muhammad di situ. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka kalau mereka itu masih banyak orang yang beristighfar. Kalau masih ada yang beristighfar, enak sing ngaji, enak sing amar ma'ruf, aman. Kalau masih ada orang amar ma'ruf, aman sudah. Betapa pentingnya amar ma'ruf. Nek ngomong ke ning donya iku, Pak, ning donya iku. Ora kenek diresiki total ora kenek. Kene mboten. Ning donya iki korupsi wal ngentit, terus zina, khomer, selingkuh, orang kena dirisi total. Panggah dukul. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang menciptakan alam itu berpasang-pasangan. Enek api, enek elek. Enek lanang, enek wedok. Iki ora enek ning donya ku diresiki gak kena. Tapi kudu enek amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Kita tidak membersihkan, gak mungkin kita membersihkan. Bahkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu pun kita tidak boleh untuk mencari-cari kemungkaran yang kita tidak tahu. Pomo tak umpama nih. Ning segoro kidul kono. Ning kono nek ruangan tertutup. Ning kono dingge judi, dingge mabuk, dingge zina wis akeh. Tertutup. Zaman dikabari. Zaman parani. Apa ngono? Tidak. Itu urusanmu. Tidak boleh kita itu sok mencari kemungkaran, itu enggak boleh. Nek enek kemungkaran kita itu amar nahi mungkar. Nek mereka itu masih delik-delik enggak perlu kita itu mencari-cari. Coba dilihat dalam bab amar nahi mungkar. Pernah ya ada seorang sahabat, dia itu ketika sweeping malam begitu mendengarkan di sebuah rumah ada suara yang mencurigakan. Setelah ada suara mencurigakan, digedor. Ternyata betul di situ tuh aneka macam kemungkaran. Setelah digedor begitu, terjadilah peradilan. Orang yang gedor kalah dalam peradilan. Peradilan kalah. Kenapa? Kalau memang Tuhan menuduh saya melakukan kemungkaran di tempat ini, Tuhan ada kesalahan dua perkara. Satu, Tuhan melakukan tajasus,
Tajasus ngono wong. Goleki salah wong. Kuwi salah. Ping pindho bukan rumahnya kau paksakan dibuka. Orang masuk rumah itu ketok pintu dulu 3 kali, salam. Kau memaksakan membuka, ini satu kesalahan. Jadi yang dikatakan itu model amal itu seperti itu, nggak boleh kita itu tempat yang kamu itu tidak tahu terus goleki salahin. Ya. Maka seperti halnya lokalisasi dibuat lokalisasi ini wilayah kemungkaran ini ya seharusnya begitu maksudnya. Kalau di sini itu wilayah suci, wilayah santri, wilayah masjid agung kota, itu kudu sendiri kudune ning kono. Kalau kemungkaran itu sudah dia tuh nyisih di tempat-tempat yang dia tertutup, di tempat tertutup dan tidak terbuka, itu bukan urusan kita, itu urusan awake dhewe. Betul. Jangan disalahartikan berarti nek ngono oleh. Lha iku sing repot. Nah, itu jangan disalahartikan begitu. Urusan kita, urusan amar ma'ruf munkar itu ketika kita tuh melihat kemungkaran kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh amar ma'ruf munkar itu berdasarkan tajasus golek-golek salah. Itu enggak boleh. Dan begitu juga muncul berdirinya ormas-ormas Islam itu kabeh tujuannya napa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wahyu turun untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nabi diutus untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, termasuk NU didirikan. Itu untuk apa? Untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah karena Islam itu bukan agama kelompok, berbeda dengan kenabian sebelum Rasul Muhammad. Itu agamanya agama kelompok, agama kaum saja. Orang Yahudi, orang Nasrani itu untuk wilayah Bani Israel. Pomo awake iki wong Indonesia. Nabi Musa diutus ning kaum Bani Israel. Kuwi wong Jawa duduk Bani Israel. Pun kula tak nderek agama enggak duduk level. Untuk kaum sana Indonesia di zaman itu jelas ada nabi yang beda. Kenabian dulu begitu. Rasul Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Lah karena rahmatan lil alamin, NU itu gambarin apa jaga rahmatan lil alamin. Terus didirikan NU itu untuk apa? Dakwah amar ma'ruf munkar. Maka dalam Al-Qur'an itu ayatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, dengan tampar agama Gusti Allah. Jagate diubengi tampar. Ojo tambah. Oleh tambang kok malah dimbelokne pertambangan malah rebutan tambang. Nak kayak tampar mawon. Itu. Jadi jelas berdirinya konon asasi NU itu jelas wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi dakwah amar ma'ruf munkar.
Wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itulah orang yang beruntung. Sing bejo iku wong sing gelem amar nahi mungkar. Ya. Dari dalam ayat lain Allah Ta'ala menceritakan begini ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan. Takutlah suatu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, tapi akan menimpa kepada semuanya. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau ada kemungkaran kemaksiatan itu kita nggak boleh diam. Kalau kemungkaran kemaksiatan di situ Anda diam dan Anda tetap saja di situ, kalian nanti kena fitnahnya. Kalau memang kita itu sudah nggak mampu, tidak bisa bertindak, tidak mampu pindah, jangan di situ. Maka sekiranya umpama di situ ada kemungkaran, enek wong tabrakan, enek wong tukaran, tonggomu tukaran, ruame. Iki nek kowe gak iso pisah, nek gak iso amar ma'ruf nahi mungkar, kowe aja delok. Malah delok. Ini gak boleh, kita harus amar ma'ruf. Kita harus bertindak. Baik di dunia ataupun di akhirat kita nanti akan kena. Ya. Di dalam Al-Quran itu selalu diceritakan karakternya orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka tuh pengecut betul. Itu selalu diceritakan begitu. Cuma di sini dikatakan begini, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana alaihum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yas'aluna fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi laisu sawa. Orang-orang ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani tidak semuanya sama. Enggak semuanya sama. Tidak semuanya sama buruk, itu tidak maksudnya. Sebagian mereka ada kelompok umat yang mereka itu rajin tahajud. Malamnya rajin tahajud.